Kita terima dulu telepon pertama dari Pak Subekti di Depok. Selamat pagi, Pak Subekti. Pagi, Pak Subekti. Pagi dokter, Ya, pagi. Silakan Pak Subekti. Pak saya usia 75 tahun. Mhm, Saya udah 3 tahun kena kata PPOK. mhm, Apa itu PPOK itu sebetulnya? Apa itu PPOK nggak bisa disembuhkan? mhm, Karena dengan adanya COVID ini hampir dari bulan Januari sampai saya nggak berani kontrol ke dokter. mhm. Nah, karena resmi nggak takut. Dan sampai saat ini napasnya makin susah. Jalan 10 meter aja udah megap-megap. Nah, bagaimana solusinya? Karena obat-obatan dari paru-paru itu mahal-mahal, dokter. Minta penjelasan sejauh mana saya bisa lebih ringan bernafas gitu loh, dokter. Baik, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Subekti di Depok. Kita ke penanya kedua dengan Ibu Ina ya. Ibu Ina di Jakarta Barat. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Ibu Ina. Ya, nanti kita tampaknya ada gangguan telepon dengan Ibu Ina. Kita nanti akan terima telepon lagi. Kita jawab dulu kalau begitu, Dr. Rizky. Pertanyaan dari Pak Subekti tadi, terkena PPOK di usia 75 dan khawatir kalau harus ke dokter lagi. Apa yang harus dilakukan ini? Ya, jadi Pak Subekti di Depok tadi ya Ya. 75 tahun menderita PPOK. Jadi PPOK itu merupakan kepanjangan dari penyakit paru obstruktif kronik ya. Itu penyakit yang merupakan suatu inflamasi di paru-paru, biasanya ada faktor pencetusnya. Paling sering itu ya kebiasaan merokok yang lama. Nah, kondisi PPOK ini memang harus dijaga keterkontrolannya. Ya kadang-kadang pasien itu mesti kontrol 1 bulan sekali karena obat-obatan inhalasi untuk mengontrol PPOK tersebut itu bisa digunakan untuk jangka waktu 1 bulan. Ya, kalau seandainya bisa dibuat kontrol 2 bulan sekali itu lebih baik. Karena pasien-pasien PPOK ini memang harus mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya sebagai antiinflamasi. Yang pertama. Yang kedua, ada sifat yang bronchodilator supaya tetap terbuka jalan nafasnya. Nah, tujuan terapinya itu untuk mengurangi gejala atau mengurangi keluhan, serta mencegah PPOK-nya eksaserbasi. Karena eksaserbasi yang sering itu nantinya akan mengakibatkan perubahan di jalan nafasnya. Orang PPOK tanpa pengobatan, itu paru-parunya memang akan terus mengalami penurunan fungsi. Penurunan fungsinya itu yang sifatnya progresif, itu yang ditahan dari obat-obatan. Dibilang bisa sembuh atau tidak, ya ini kita bikin dia dalam kondisi stabil. Oke, jadi lebih pada kondisi begitu ya, dok? Bukan penyakit yang bisa disembuhkan begitu, tapi kondisi paru-parunya sendiri ya. Iya, kita mencegah gejalanya, mengurangi gejalanya, mencegah eksaserbasi dalam pengobatannya. Oke. Sehingga penurunan fungsi parunya, orang normal kan selalu mengalami penurunan fungsi paru. Nah, pasien-pasien PPOK ini penurunan fungsi parunya agak lebih cepat dibandingkan orang normal. Nah, ini yang kita upayakan supaya penurunannya sama seperti orang normal seusianya. Oke, mungkin sedikit saja dokter bisa berbagi untuk mereka pasien PPOK yang mungkin kesulitan dengan pendanaan begitu, biasanya solusinya seperti apa dok yang dijalankan? Ya, di jaminan kesehatan nasional kita itu obat-obatannya udah ditanggung. Tapi memang obat-obatan PPOK itu ada dosisnya dalam satu kemasan bisa digunakan untuk 2 bulan. Nah, ini juga tergantung keterkontrolan dari pasien PPOK tersebut. Kalau di awal-awal sudah terkontrol, biasanya bisa berobat 1 kali sebulan atau 2 bulan sekali. Tentu saja pada saat ke rumah sakit ini memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Menggunakan masker, ya, menggunakan face shield, sarung tangan, dan lain-lain. Oke. Untuk melindungi, sehingga selalu menjaga jarak di rumah sakit. Oke, baik. Jadi tetap disarankan untuk tetap diperiksakan secepatnya begitu ya, Dr. Rizky. Oke, kita ke pertanyaan tadi yang sudah terhubung lagi dengan Ibu Ina. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ina. Halo. Halo, pagi Ibu Ina. Selamat pagi. Ya, Silakan, selamat Bu. pagi Pak. Selamat pagi dokter. Ya, Pak Iya. Ina. Selamat pagi. Pagi Pak dokter. Saya Ibu Ina mau nanya nih. Suami saya umur 70 tahun. Akhir-akhir ini kenapa ya lubang hidungnya terasa kalau napas tuh terasa
langsung ke tenggorokan, pleng gitu, rasanya seger langsung masuk ke tenggorokan. Tapi kalau masalahnya kalau malam tuh suka merasa dingin, terus kepengen kencing melulu jadinya gitu. Ada keluhan lainnya? Apakah ini kalau misalkan sejak COVID ini dia sering cuci hidungnya pakai air sabun, katanya kan supaya bersih. Tapi memang terasa lebih enak. Tadinya dia sering merasa mampet sejak cuci hidung pakai air sabun, mampetnya hilang. Temen napasnya kayaknya terasa kayak pleng ke tenggorokan langsung gitu, kayak apa? Seger gitu. Tapi malamnya kalau tidur merasa ke dada langsung jadi dingin gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ina. Mungkin langsung saja dijawab Dr. Rizky pertanyaan dari Bu Ina tadi. Iya. Bu Ina di Jakarta terima Barat. kasih. Terima kasih Bu. Ya. Jadi untuk melakukan cuci hidung ini, saya rasa nggak perlu menggunakan sabun, tapi cukup menggunakan larutan NaCl 0,9%, yaitu diberikan 20 mili lah ini kanan. Nah itu caranya juga mesti diperhatikan penggunaannya. Bisa jadi perasaan tidak nyaman di hidung itu atau perasaan plong tersebut itu disebabkan karena larutan-larutan yang digunakan untuk pembersihan tadi. Jadi mungkin kebiasaan membersihkan hidung itu kebiasaan yang baik, tetapi harus menggunakan larutan yang sesuai juga dengan yang dianjurkan. Apakah lebih baik sekalian hanya menggunakan air yang bersih begitu, mungkin air minum begitu, Dok? Anjurannya sih pakai larutan NaCl yang 0,9. Itu di apotik-apotik juga sudah banyak yang menjual, kemudian petunjuk penggunaan yang diperagakan oleh dokter itu juga bisa kita searching di YouTube, kanal YouTube-nya, kanal online. Kalau perasaan dingin tadi apakah harus diawasi juga ini, Dok? Apa penyebabnya? Nah, perasaan dingin dan tidak nyaman tersebut ini yang perlu ditindaklanjuti nih, karena kita mesti tahu dulu si bapak ini punya komorbid apa saja, menggunakan obat-obatan apa saja, sehingga ya kita khawatir ada masalah infeksi ya, khawatirnya di situ, atau peradangan di paru-parunya. Jadi memang harus ada pemeriksaan penunjang lanjutan lah untuk melihat kondisi saluran nafas. Oke, berarti yang sebaiknya dilakukan adalah mengganti dulu tadi untuk larutan untuk mencuci hidungnya tadi menggunakan NaCl dan bukan sabun ya. Mungkin ada perbaikan dari situ. Dr. Rizky, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini di Sehat di Tengah Pandemi. Semoga juga penanya tadi terjawab pertanyaannya. Dan mungkin harus di-follow up juga dengan dokter masing-masing untuk kondisinya. Dr. Rizky, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat terus, Dok, dalam bertugas.